Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang 5 tips ya, 5 tips yang bisa teman-teman lakukan supaya ketika teman-teman mengerjakan ujian seleksi kompetensi dasar CPNS atau CAT ya, teman-teman bisa mendapatkan nilai tertinggi. Ini 5 tips daging. Jangan pernah di-skip sampai selesai ya. Sumbernya dari mana, Mas? Ya, tentunya dari pengalaman saya. Saya sudah melaksanakan 5 tips ini dan akan saya bagikan ke teman-teman semua. Alhamdulillah saya dulu juga menjadi top rank ya, top rank di sesi ujian saya. Seperti itu. Oke? Tanpa panjang lebar langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah kita sebagai calon peserta tes CPNS perlu terlebih dahulu beradaptasi dengan materi soal. Nah, kita harus mencari tahu terlebih dahulu kira-kira materi soal yang akan diujikan itu seperti apa, khususnya dalam SKD berbasis CAT. Nah, di situ ada yang namanya TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, di dalam TWK itu apa saja sih yang akan diujikan, materi-materinya apa saja, itu harus kita cari tahu. Kemudian ada TIU, tes intelijensi umum. Nah, di dalam TIU itu kira-kira soalnya seperti apa saja. Oh, ternyata ada deret angka, ada hitung-hitungan. Nah, kita harus cari tahu dulu materinya yang akan diujikan seperti apa. Kemudian ada tes karakteristik pribadi. Nah, di TKP ini ya kita akan diuji karakter kita ketika berhadapan dengan sebuah kasus atau sebuah masalah. Nah, pemahaman materi tentang apa yang akan kita kerjakan ini sangat penting, teman-teman. Sangat terlihat jelas orang yang akan mengerjakan soal itu yang paham terlebih dahulu materinya atau beradaptasi terlebih dahulu materinya dengan orang yang sama sekali nggak tahu. Biasanya kalau orang yang sama sekali nggak tahu itu dia akan kaget dan dia akan bingung dan akhirnya tidak bisa jawab. Akhirnya apa? Ngawur. Bijinya ya jangan ditanya. Nah, seperti itu. Maka dari itu, dari nomor 1 ini yang paling penting untuk teman-teman lakukan adalah adaptasi materi. CPNS tahun 2023 masih jauh, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak beradaptasi materi ujiannya mulai dari sekarang. Karena semakin lama kita bersiap diri, maka akan semakin siap kita untuk menghadapi ujian. Kemudian, langkah yang nomor 2, tips yang nomor 2 adalah memahami bentuk soal. Jadi, untuk mengerjakan soal CPNS ini kita perlu paham bentuk-bentuk soalnya. Oh, misalkan kalau Pancasila itu yang biasa ditanyakan adalah tentang pengamalan. Oh ya, berarti harus diperkuat. Oh, pengamalan sila 1 sampai 5 itu harus kita pahami betul. Oh, kalau deret angka biasanya seperti ini ya, ada sinonim gitu. Kalau karakteristik pribadi biasanya yang ditanyakan seperti ini. Kita harus kita harus memahami bentuk soal ya. Soalnya itu kita pahami bentuk-bentuknya, jangan dihafal. Kalau dihafal ya kita bakalan kesulitan. Bayangkan kalau kita menghafalkan soal itu tentang deret angka, ternyata angkanya beda ya, selesai. Maka yang paling tepat adalah kita paham dulu bentuknya gitu. TWK bentuknya seperti apa, TIU bentuknya seperti apa, TKP bentuknya seperti apa. Kalau kita paham bentuknya, dalam kita menjawab itu ada arahnya. Jadi tidak sporadis ya. Dan kemungkinan benarnya itu pasti besar, meskipun ngawur ya. Meskipun saking kita nggak taunya nih, terus kita ngawur, tapi kita sudah paham bentuk soalnya. Nah, kemungkinan dari ngawur itu akan benar, besar ya. Daripada kita nggak paham bentuk soalnya, tiba-tiba ngerjakan kemudian ngawur ya, harapan untuk benar itu kecil gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah testing score. Apa yang dimaksud dengan testing score ya? Secara mudah saya jelaskan bahwa testing score adalah menguji kita berapa sih nilai tes kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kita membeli buku, kemudian di dalam buku itu kan ada paket soal-soal CPNS. Nah, silakan dikerjakan paket soal itu, teman-teman. Paket soalnya dikerjakan dari TWK sampai TKP semuanya ya.
tanpa nyontek, kerjakan tanpa nyontek sama sekali. Kemudian dicocokkan. Setelah sudah dicocokkan dengan kunci jawaban, kemudian dihitung skornya berapa. Dalam mengerjakan soal pertama kali, skornya cuma 350. Mengerjakan soal kedua, mungkin minggu depannya naik 370. Ketiga minggu depannya lagi naik ke 400. Testing skor ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apabila kita dalam melakukan testing skor ya, misalkan seminggu sekali. Nah, ketika kita nilai yang kita raih itu rata-rata misalkan 450, maka hasil tes ujian kita sangat dimungkinkan tidak jauh-jauh dari itu. Karena apa? Testing skor ini menggambarkan seberapa jauh pemahaman kita terhadap soal CPNS. Semakin kita sering mengerjakan akan semakin paham. Semakin paham maka nilainya akan semakin tinggi. Karena sudah familiar. Kalau tidak pernah testing skor ya, nggak pernah tahu tingkat kesiapan kita tuh sejauh mana. Akhirnya tiba-tiba mengerjakan soal kaget. Ya. Banyak orang-orang yang kaget gara-gara tidak pernah mempersiapkan, tidak pernah mengukur kesiapan dirinya sampai sejauh mana. Jadi saya menyarankan buat teman-teman testing skor ya. Bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, silahkan. Beli buku, kemudian dikerjakan, dicocokkan. Nanti skornya berapa? Terus sampai mau ujian. Itu insya Allah ya. Insya Allah hasilnya tidak jauh dari rata-rata teman-teman yang kerjakan itu. Seperti itu. Kemudian tips yang keempat adalah ketika kita sudah di dalam ruang ujian nih, kita udah di dalam ruang ujian. Nah, kita dihadapkan dengan soal. Nah, teman-teman mengerjakan soal itu dari yang mudah terlebih dahulu. Mudah menurut saya bisa jadi beda dengan teman-teman semua. Bisa jadi saya kuat di tes wawasan kebangsaan tapi lemah di TIU. Bisa jadi teman-teman kuat di TIU tapi lemah di TWK. Nah, silahkan saja teman-teman yang sudah yakin dengan jawabannya langsung dipilih. Jadi kita ngerjakan soal itu dari yang kita bisa dulu. Nah, nomor 1 bisa yakin langsung aja pilih. Nomor 2 nggak yakin lewati dulu. Ya, jangan dipikir dulu. Kalau dipikir dulu nanti kita kehabisan waktu. Jadi kalau nggak yakin lewati dulu. Kita cari yang yakin-yakin dulu langsung diisi. Nanti di akhir, nah setelah semua yang yakin itu terjawab kan ada yang nggak yakin tuh kelihatan di komputernya. Nah baru kita berusaha memikirkan soal-soal yang belum kita yakin kebenaran jawabannya. Seperti itu. Jadi ada skala prioritas dalam mengerjakan, diurutkan dari yang termudah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tips yang nomor 5 ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share teman-teman ya. Supaya channel ini semakin berkembang, semakin banyak orang yang terbantu. Jadi mari kita saling membantu supaya apa? Supaya rezeki kita dimudahkan. Nah, jangan lupa subscribe teman-teman, komen, like ya. Kita tunggu. Nomor 5 ya adalah memanfaatkan waktu mengerjakan ujian dengan sebaik mungkin ya. Saya pernah punya pengalaman menjadi panitia CPNS 2020 dan 2019. Ketika saya melihat orang-orang yang mengerjakan ujian itu ya, kebanyakan yang nilainya tertinggi dalam satu sesi itu dia keluarnya terakhir. Ya belakangan lah, nggak harus terakhir. Orang-orang yang masih 15 menit, masih 20 menit udah keluar itu nggak ada yang nilainya tinggi. Mungkin dia udah pusing akhirnya keluar. Jadi maksud saya seperti apa sih? Maksud saya ya kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Gunakan alokasi waktu itu untuk benar-benar mencocokkan, mengkoreksi mana yang belum yakin, kita benar-benar pikirkan. Jangan sampai ada orang lain sudah keluar ruang ujian, kemudian kita terpancing. Menjadi buru-buru, pengen ikut keluar, pengen cepat keluar. Jangan seperti itu. Keluarnya orang lain dari tempat ujian itu tidak mempengaruhi nilai kita. Yang mempengaruhi nilai kita adalah siapa? Ya diri kita sendiri. Jadi jangan pernah terpancing untuk buru-buru keluar ruang ujian meskipun temannya udah keluar. Gunakan waktu yang ada. Itu memang benar-benar untuk mengkoreksi. Ya pengalaman saya seperti itu. Saya juga pernah
Yang saya sampaikan tadi, panitia CPNS, mereka yang mendapatkan nilai tertinggi itu kebanyakan mereka keluarnya di belakangan, karena mereka benar-benar mengkoreksi sampai waktunya habis, akhirnya keluar. Seperti itu. Jadi gunakan waktu ujian itu sebaik mungkin, teman-teman ya. Jangan terpancing orang lain untuk keluar ujian cepet-cepetan. Kita itu tidak lomba untuk cepat-cepatan mengerjakan, tapi kita lomba untuk siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi. Kalau cuma cepet tapi salah, ya buat apa? Lebih baik kita benar-benar teliti, hati-hati ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Mungkin itu 5 tips yang insya Allah ketika teman-teman praktekkan akan membantu teman-teman untuk mendapatkan nilai tertinggi dalam SKD CPNS. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.